Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bersyukur pada kasih setia Tuhan pagi hari ini kami semua telah siap untuk baca dan merenungkan firman-Nya. Mari untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita dengar sebuah pujian. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan melalui Sapa Sabda 4B GKI Residen Sudirman hari Sabtu 25 Desember 2021 dengan tema Hidup Baru yang dipimpin oleh Kristus. Sebelumnya mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita membaca firman Tuhan. Bapa di dalam surga, puji syukur Tuhan untuk pagi hari ini kami masih berkesempatan untuk saat teduh bersama. Biarlah saat teduh pagi hari ini boleh menguatkan setiap kami dan kami boleh mengerti, memahami akan firman-Mu
biarlah Roh Kudus boleh menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari Kolose 3 ayat 12 sampai dengan 17. Akan dibaca oleh Pak Yosa. Kolose 3 ayat 12 sampai dengan 17. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Pak Yosa. Selamat Natal Bapak Ibu Saudara. Natal biasanya identik dengan baju baru, pesta, kado Natal, dan lain sebagainya. Namun, di tengah-tengah pandemi COVID-19, umat Allah diajak untuk memaknai Natal secara berbeda. Natal tahun ini diwarnai suasana keprihatinan, di mana bangsa kita masih berada dalam situasi dan suasana pemulihan, baik ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan. Tidak sedikit orang hidup dalam kesulitan dan penderitaan saat ini. Tidak sedikit berita tentang kebencian, kekerasan, dan kemarahan mewarnai media-media. Sebagai gereja dan sebagai umat pilihan Allah, apakah yang dapat dilakukan di tengah situasi dan kondisi saat ini? Bapak, Ibu, Saudara, Rasul Paulus menuliskan berbagai nasihat penting kepada jemaat Kristen di Kolose. Rasul Paulus mengingatkan bahwa jemaat Kristen adalah orang-orang pilihan Allah yang telah dikuduskan. Oleh karenanya, jemaat diminta untuk menjadikan kasih sebagai dasar pijakan dalam menjalani kehidupan bersama. Secara konkret, kasih itu terwujud dalam sikap hidup yang berbelas kasihan terhadap orang-orang yang membutuhkan, memiliki kemurahan hati dan kelemah lembutan, rendah hati, sabar, dan mau saling mengampuni. Rasul Paulus menambahkan bahwa sebagai sebuah persekutuan, jemaat Kristen juga diminta untuk hidup dalam damai sejahtera. Itu berarti setiap orang harus membuka diri untuk dipimpin oleh Kristus. Sebab hanya dalam Kristuslah setiap orang dapat merasakan damai sejahtera. Dan hanya di dalam Kristuslah persekutuan bisa dipenuhi damai sejahtera. Sebagai gereja di tengah pandemi, menjadikan kasih sebagai dasar pijakan dalam hidup bersama tentu sangat penting. Tanpa kasih, setiap orang hanya akan hidup individualis, mau menang sendiri dan tidak peduli pada orang lain. Hal ini tentu tidak dikehendaki oleh Allah. Allah telah memilih dan menjadikan kita umat pilihannya. Maka Allah menghendaki umat hidup dalam terang dan menjadi teladan. Oleh karena itu, hal penting yang dilakukan adalah setiap orang harus membuka hati dipimpin oleh Kristus. Kristus telah lahir dan hadir di tengah-tengah kehidupan umat. Mari Bapak Ibu kita merenungkannya. Hari ini umat pilihan Allah di seluruh dunia
merayakan kelahiran dan kehadirannya. Kristus adalah sumber damai sejahtera. Itu berarti di luar Kristus tidak ada damai sejahtera. Damai sejahtera memperoleh tekanan penting dalam hidup persekutuan. Tanpa damai sejahtera, maka persekutuan yang rapuh akan mudah retak. Mari kita berusaha untuk menyatakannya dalam tindakan nyata, dalam hidup kita sehari-hari. Membangun hubungan yang penuh kasih dengan sesama anggota keluarga, saling mengampuni dan komunikasi dengan lemah lembut. Begitu juga dalam persekutuan dan hidup bermasyarakat. Selalu menebar kata-kata yang lemah lembut, tidak menebar kebencian dan permusuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih atas teladan dan kehadiran Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami buka hati, pikiran, dan diri kami untuk dituntun oleh damai sejahtera-Mu. Biarlah kami hidup saling mengasihi, baik di dalam keluarga, persekutuan maupun masyarakat. Tolong kami ya Roh Kudus untuk kami boleh dan mampu melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat teduh selesai, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah firman hari ini boleh membuat kita lebih dan lebih untuk hidup dalam kasih kepada sesama, kepada anggota keluarga, bahkan kepada tetangga di sekitar tempat tinggal kami masing-masing. Biarlah Roh Kudus terus boleh memampukan setiap kita untuk bisa melakukannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih. Selamat merayakan Natal hari ini. Sama-sama. Selamat merayakan Natal, Pak Yosef, Pak Iwan, Bulek. Ya, semuanya. Ya, selamat Natal semuanya. Ya, Ya. selamat bersukacita hari ini bersama keluarga tercinta. Ya, terima kasih. Sampai ketemu lagi besok. Selamat pagi. Ya, Pak.